Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa dan Ibu akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk belajar. Tuhan Yesus berkati anak-anak. Biarlah diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bab 6, tubuhku milik Tuhan. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Keluaran 15 ayat 20 sampai 21, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, 2 Tesalonika 3 ayat 17. 1. Miriam memuji Tuhan. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di Laut Teberau. Mereka tidak tahu hendak lari kemana, karena Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan marah kepada Musa yang memimpin mereka. Lalu Musa berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan bertindak membelah Laut Teberau. Bangsa Israel pun dapat berjalan menyeberangi laut itu. Mereka terlepas dari kejaran Firaun dan tentaranya. Setibanya di seberang, Miriam, kakak Musa, memimpin bangsa Israel untuk memuji Tuhan. Bangsa Israel bersyukur karena Tuhan telah berhasil menyeberangi laut dan juga membebaskan mereka dari kejaran tentara Firaun. Tentu kamu juga pernah merasa takut atau gentar. Apa yang dapat membuatmu merasa takut? Belajarlah dari Miriam yang suka memuji Tuhan. Jika merasa takut, berserulah, minta pertolongan Tuhan, dan memuji-muji Tuhan atas pertolongannya. Berdoa, memuji Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan adalah cara menyatakan bahwa tubuh ini milik Tuhan. Tubuh kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan suka ataupun duka, karena tubuh ini adalah milik Tuhan, penciptanya. 2. Petrus berjalan kaki memberitakan Injil. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan Yesus. Bersama murid-murid lainnya, ia menerima ajaran Yesus. Memang Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi setelah ia bertobat, ia melayani Yesus sepenuh hati. Ia tidak takut meskipun harus menderita dan dianiaya. Petrus menjadi rasul yang memberitakan Injil Kristus. Ia berjalan berkeliling dari desa-desa sampai ke kota besar. Pada suatu saat, Petrus sampai di gerbang indah yang terdapat di Bait Tuhan di Yerusalem. Di sana ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Tiap hari ia meminta sedekah di sana. Ia mengharapkan akan mendapat sesuatu. Tetapi kata Yesus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Orang lumpuh itu dapat berdiri dan berjalan.
dan mengikuti Petrus sambil memuji Tuhan. Banyak orang melihatnya dan menjadi takjub. Petrus memuliakan Tuhan dengan berjalan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Orang lumpuh itu pun berlompat-lompat memuji-muji Tuhan yang telah menyembuhkannya. Aku pun hendak menggunakan kakiku dengan baik, rajin ke gereja pada hari Minggu, juga ke sekolah setiap hari, bermain, berlari, dan berjalan dengan baik, karena kakiku ini milik Tuhan. Tiga, Paulus menulis surat untuk jemaat. Paulus dahulu bernama Saulus. Ia seorang terpelajar dan sangat cerdas. Saulus membenci Yesus dan tidak percaya kepadanya. Ia mengejar dan menganiaya orang Kristen. Ketika sedang menuju Damsyik, ada peristiwa besar. Tuhan Yesus menjumpai Saulus di sana. Sesudah itu, Saulus menjadi buta, namun bertobat. Sejak saat itulah Saulus menjadi percaya, dan namanya bukan lagi Saulus tetapi Paulus. Paulus menjadi rasul yang memberitakan Injil. Ia berjalan dari satu kota ke kota lain. Ia menulis banyak sekali surat kepada jemaat. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, di Efesus, juga kepada jemaat di Korintus, Filipi, dan Kolose. Ia mengunjungi banyak sekali jemaat untuk mengajar. Paulus juga bekerja sebagai tukang tenda untuk membiayai pelayanannya sendiri, sehingga ia tidak meminta uang dari orang lain. Dengan tangannya, Paulus telah bekerja keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Paulus mengenalkan kasih Kristus kepada orang lain, agar banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Aku akan rajin belajar. Aku pun dapat menggunakan tanganku. Aku akan rajin belajar dan bekerja keras, agar dapat menolong orang-orang di sekitarku, menjadi anak yang membanggakan orang tuaku, dengan hasil belajarku yang bagus setiap hari. Aku percaya Tuhan akan memberkati semua karyaku, baik ketika bekerja maupun ketika aku belajar. Empat, Maria tekun mendengarkan ajaran Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta, Maria memilih tekun mendengarkan Yesus berbicara. Sedangkan Marta sibuk memasak makanan untuk Yesus. Marta minta kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria agar Maria membantunya menyiapkan makanan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Apa yang didengarkannya akan menjadi miliknya. Maria memilih yang terbaik untuk dirinya. Aku pun ingin menggunakan telingaku dengan baik, mendengarkan guru mengajar atau menasihati, mendengarkan cerita Alkitab di gereja,
mendengarkan firman Tuhan setiap hari, agar aku makin mengenal Tuhan Yesus yang baik. Aku mau mendengarkan ayah dan ibu ketika mereka menasihati dan mengajariku, agar aku menjadi anak yang menghormati dan menghargai orang tua yang mengasihiku. Dengan cara itu, Tuhan Yesus memberkatiku, karena aku memilih yang terbaik untuk hidupku. Lima, Sakius menerima Yesus di rumahnya. Sakius adalah seorang pemungut cukai. Ia tidak disenangi masyarakat karena pekerjaan itu. Bagi orang Yahudi, pemungut cukai adalah orang berdosa. Sakius ingin sekali melihat Yesus dari dekat, tetapi tubuhnya terlalu pendek untuk melihat. Sementara banyak orang mengerumuni Yesus, maka ia naik ke atas pohon hendak melihat Yesus. Namun Yesus menyuruhnya turun dari pohon, karena Yesus hendak menginap di rumahnya. Sakius sangat senang, sangat gembira menyambut Yesus di rumahnya. Ia menjamu Yesus dan semua murid. Ia juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus di dalam hatinya. Enam, narwastuku untuk Tuhan Yesus. Ketika Yesus sedang berada di rumah Simon, datanglah seorang perempuan kepadanya. Ia berlutut di kaki Yesus dan menangis, lalu membuka botol minyak narwastu. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu dan menyekat kaki Yesus dengan rambutnya. Narwastu adalah minyak yang paling mahal. Pada waktu itu, hanya orang kaya yang memilikinya. Harganya sama dengan gaji 1 tahun seseorang bekerja. Tetapi perempuan ini tidak peduli berapa harganya. Ia mau memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu tidak sebanding dengan kasih Yesus, karena dosanya telah diampuni oleh Yesus. Anggota tubuh ini adalah pemberian Tuhan. Dengan anggota tubuh, manusia memuliakan Tuhan. Semua yang dilakukan hanya untuk Tuhan. Jika memuji Tuhan, menyanyilah dengan baik. Jika kamu berbicara, berkatalah yang benar. Jika hendak bercerita, ceritalah kasih Yesus. Buanglah kemalasan. Belajarlah sungguh-sungguh. Apapun yang dilakukan haruslah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong anak-anak pada waktu mereka belajar. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat anak-anak yang ada. Berkati mereka, berikan mereka kepintaran, kemampuan, dan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.